Organisasi Gempita Rakyat untuk Indonesia atau Ormas Garuda menegaskan perannya sebagai lembaga kontrol sosial terhadap eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara. Melalui hak untuk mencari, memperoleh, serta memberikan informasi, Ormas Garuda terus mendorong terciptanya pemerintahan dan BUMN yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank bertugas menghimpun dan menyalurkan dana demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, di lapangan masih banyak laporan dugaan penyalahgunaan posisi dan klausul baku yang merugikan nasabah. Ormas Garuda menilai pengawasan pemerintah perlu diperketat agar nasabah yang posisinya lebih lemah mendapat perlindungan penuh atas hak-haknya. Nasabah juga diimbau lebih kritis membaca setiap klausul kredit dan berhak meminta penjelasan rinci apabila ada poin yang tidak dipahami. Ormas Garuda menegaskan bahwa pihak bank sebagai kreditur wajib beritikat baik, tidak mencantumkan klausul merugikan, serta menyampaikan informasi secara transparan dan detail kepada debitur. Terkait kasus nasabah BRI atas nama Dwi Nur Rohman, Ormas Garuda menuntut BRI bertanggung jawab atas kerugian yang dialami. Mereka menilai petugas BRI cabang Kalianda seharusnya menerima pembayaran angsuran sehingga lelang sepihak tidak terjadi. Ormas Garuda juga meminta BPN tidak memproses peralihan sertifikat hak milik nomor 01434 serta mendesak KPKNL untuk membuka komunikasi terkait itikat baik dari Dwi Nur Rohman dan meminta BRI mencabut pendaftaran lelang tersebut. Pada dasarnya kita sudah jelas, Pak. Jadi nggak perlu diskusi karena yang disampaikan oleh diskusi ini bukan diskusi lagi. Mas, katanya sudah dilelang. Ini kan cacat koordinat. Saya sudah sampaikan lewat surat itu. Tapi enggak, saya kepada saudara Dwi. Saudara Dwi itu pernah ngasih surat ke BRI. Itu kesalahan BRI. Saya sudah sampaikan pada tanggal 23 sini, Pak. Sama saudara Eri. Tolak. Boleh, tapi kita nggak jamin. Maaf Pak, tanggal 23 itu belum masuk. Tanggal 23 belum masuk. Tanggal 24 saya ke KPKNL, Pak. Saya tanyakan pada saudara Yoga. Pertama masuk Pak Danu, Pak. Pak Butatimnya Pak Danu. Data relangnya mana? Nggak ada. Tiba-tiba mau demo ini tanggal kemarin keluar. Gimana? Etiket baik nasabah ini kurang apa? Ini kerugian Pak. Bapak tanya 1 hektar berapa di sana? Itu kan jaminan tambahan Pak. Kenapa kalau yang depan itu Pak? Boleh dilelang, boleh silahkan. Tapi mengincar kenapa yang di produktif? Kok mengincar yang bisa ada yang itu di bawah? Apa yang dinamakan lelang? Secara administrasi pun Bapak lakukan, tapi tidak diberikan Pak SP1, SP2, SP3. Nah Bapak ini yang ngomong dari kantor pos, dia tidak memberikan. Hanya kantor pos itu punya kendaraan roda 2, bukan Kijang Nova ataupun mobil yang bagus, Pak Hasan. Beliau menyatakan di hadapan saya, dia tidak pernah mengantarkan. Kantor pos itu layanannya kendaraan roda 2, bukan kendaraan roda. Beliau menyatakan. Nah, kantor pos ini siapa yang mengantar? Kalau petugasnya saya enggak. Saya ke BPN juga sama. Mas Dwi kita suruh buat secara pribadi. Buat Mas. Tayangkan suratnya ini Pak. Karena ini batil Pak. Coba pimpinannya ada. Tanggal 27 benar enggak Pak pendapat? Tanggal 23 kita ke sini, tanggal 24 kita ke KPKN. Minta dana separuh dari pokok 1 miliar. Kita sudah diskusi Pak. Benar enggak? 2020 Pak saya ketemu. Pak minta tolong Pak, Mas Dwi ini ada sempat. Pak, hari juga saya ketemu sama Bapak. Sama satunya lagi siapa? Sama Mas juga sama. Kita ketemu diskusi baik-baik. Yang saya heran ya Pak Hasan, tanggal 23 kita mohon, surat ini tanggal 27 loh Pak Hasan. Ya Allah, saya bilang
Ini di surat ini kan nggak ada nih, di koran ini kan. Ini saya jelaskan juga di sini, saya sampaikan juga dalam surat di mana, di BPN juga saya uraikan ini Pak di sini. Lelang pertama yang dilelang itu Pak, itu nggak pernah ada pada tanggal berapa ini? Yang tanggal 3 September 2025 ini nggak ada Pak. Agunan yang dilelang itu bukan yang kedua, yang pertama. Nggak ada di media forum, ada lampu itu nggak ada. Yang ada ya, di koran mana itu Pak? Koran Lampung Raya itu ada, tapi itu baru pertama lelangnya. Disebutkan di sini Pak, di koran ini disebutkan tuh. Nih saya sebutkan. Ini tidak ada Pak yang dilelang pertama. Saudara Dwi Nur Rahman, satu bidang sertifikat hak milik SHM nomor 299 berikut bangunan senilai 100, uang setor 160 juta, harga limit 800. Yang kedua, satu bidang sertifikat sama, nilainya yang berbeda 600, yang awalnya 800 jadi 600, uang setor 120, selisihnya 40 juta, tapi sama. Makanya saya bilang bohong itu. Ini bukan lelang, nggak ada yang dilelang itu nggak ada, bukan kedua, tapi pertama di sini nggak ada. Nah kalau di sini iya, saya sebutkan betul, tapi lelang pertama, bukan lelang kedua. Di sini sebutkan lelang kedua. Ini 434. Ini saya sampai di kemudian. Bapak jangan zolim, dunia akhirat Bapak rasakan, entah anak, entah cucu Bapak. Jangan begitu, jangan zolim. Pak Hari, jangan zolim Pak Hari. Jangan zolim. Ini tertera. Ini lelang pertama, bukan lelang kedua Pak. Yang disampaikan dalam media massa juga. Coba, bagaimana perasaan Bapak-Bapak semua di sini? Ayo, semuanya. Kita mohon, Bapak katanya nggak nolak, silakan saja sudah didaftarkan. Nah, mohon maaf Pak, tanggal 27 didaftarkan lelang. Ada suratnya Pak Winoto, tanggal 27 Pak. Kenapa surat ini juga secara tertulis juga konyol Pak? Sudah didaftarkan lelang. Ini ditandatangani tanggal 17 November. Ini pernyataan apa pimpinan cabang saya ini? Cuma batil nggak kira-kira begini Pak? Kalau didaftarkan tanggal 27 ke tanggal 28 ke sini ya nggak masalah. Fair, silahkan. Jangan batil saya bilang, jangan zolim terhadap rakyat yang mohon maaf lagi nggak punya uang. Dalam kondisi lemah. Dari mana sih dibilang masyarakat nggak punya etikat baik? Dari mana? Dari mana nggak etikat baik? Orang kita, saya sudah ketemu Pak Hari 2 kali. Dari bulan 3, bulan 4 saya ketemu. Bulan 8 sesuai dengan kata Mas Erik. Saya sampaikan, Mas mohon izin. Nggak ketemu Mas Hari, terakhir mohon beliau. Tanggal 23 Pak kesini Pak. Kan belum didaftarkan lelang loh Pak. Kok ngomong sudah didaftarkan lelang? Gimana sih Pak? Keberatan kita, keberatan. Jangan sampai administrasi ini seolah-olah benar Pak. Dibuat. Ini kan satu gudang Bapak berikan tanggal 15 Pak. Dia lapor ke saya tanggal 15 pagi Pak. Tanggal 14 sore diantarkan itu Pak, sama anak kecil. Mas Dwi ada di rumah. Coba bagaimana sesuai faktanya Pak? Nggak sesuai Pak. Kalau ngomong Bapak suruh gugat, ngomong apa? Ini salah. Ngomong suruh gugat katanya, salah Pak. Jangan ngomong suruh gugat Pak. Jangan, secara administrasi benar ngomong faktanya. Tapi salah saya bilang. Tanggal 23 kesini ditolak ini, jawaban apa kayak gini? Sudah didaftarkan lelang apa nggak bohong nggak ini? Bohong nggak Pak? Saya mau nanya, karena pimpinan Bapak nggak ada, ini bohong nggak ini? Yang ingin menyampaikan poin 1 ini 30 juta ini, silakan saja katanya, tidak menolak. Kalau nggak menolak diterima Pak. Tapi jangan dilelang karena tanggal 23 belum dilelang, belum didaftarkan.
Kalau Bapak langsung gugat, mohon maaf Pak, ya ini yang jelas Pak. Hakim juga menilai secara tertulis, tapi faktanya pembohongan. Terus bagaimana? Sudah dilelang. Ya nggak bisa, Bapaknya salah di sini. Ngomong sudah dilelang. Itu kalau dijual 160 miliar, Pak. Bapak jual 460. Beliau menyatakan, bisa Mas, dikembalikan lagi. Benar nggak Mas? Nelpon. Carut marut Pak. Kalau ini di keluarga Bapak, bagaimana? Saya mau nanya pimpinan cabang, nggak ada pimpinan cabang. Jolim nggak? Saya nanya, tanggal 2 tidak mau bayar, tanggal 27 didaftarkan lelang. Jolim nggak? Makanya saya bilang keberatan Pak Kepala BPN. Keberatan atas lelang ini. Karena ada etikat baik. Berulang-ulang kali, mohon maaf abang dari yang dari izin Pak Kesat, yang di belakang itu kan ngikutin kita terus. Tahu, ya bang ya? Tahu kan di sini kita rapat di sini. Jangan begitu. Nah, saya mau nanya, kenapa di sini beliau? Jangan ngomong berpihak. Karena dia juga buat pernyataan di depan saya Pak, di depan Mas Dwi. Saking ketakutannya Pak, karena takut dipecat dari kantor pos. Takut dipecat Pak. Nah sekarang yang mengantarkan surat itu orang mana? Itu ada kantor angkat cap Pak, cap kantor pos yang surat itu. Mana dicat yang apa? Ini menjelaskan beliau Pak. Kalau ada barcode ini di luar amplop itu ada barcode-nya. Baru itu resmi dari kantor pos. Nah ini yang ditandatangani kantor pos kali Anda, makanya kita minta pertanggungjawaban ke kantor pos kali Anda. Ini bagaimana? Apa bisa ada kantor pos kali Anda loncat langsung ke Palas Pak? Mana ceritanya Pak? Administrasinya kan salah semua Pak. Makanya Pak, kalau buat surat peringatan pertama, kedua, ketiga itu temu orangnya Pak. Ngomong ada yang mau menyampaikan sama kalian, kemarin Pak ya? Mana? Ada dokumentasinya tapi nggak, ada ngobrol cuma nggak ada dokumentasi. Ini bagaimana nih? Mau ngakalin orang lagi nih? Gimana ceritanya? Ada saya ketemu Mas Dwi katanya di rumahnya. Mohon maaf, ini jelas Pak. Makanya kita paparin. Nggak boleh lah begitu. Kalau memang surat peringatan pertama ketemu nih, surat peringatan pertama. Ini suratnya begini. Makanya perlu cap. Garuda United yang dibalas Mas Dwi. Mas akal Pak, nih. Semua Pak, saya ini nanti Pak, Garuda Pak. Kok yang balas Mas Dwi gimana sih Pak? Akal-akalan apa? Biar ini. Jangan begitu Pak, jangan Pak. Dunia akhirat Pak. Bapak kejar, saya kejar Pak dunia akhirat. Zolim Bapak itu. Iya. Oknum ini zolim bekerja sama itu. Tak boleh orang ada itu bayar 30 juta itu diakui kok malah dilelang. Nemen Bapak. Sampai kapanpun akan demo terus Pak, kalau belum selesai. Akan menyampaikan aspirasi demi keadilan Pak. Demi keadilan ini Pak, bukan bicara masalah kerugian segala macam, tapi mohon maaf akan dilakukan ancaman terhadap yang lain Pak. Saya telepon yang diancam Pak, mau dilelang. Pagi ada polisi, ada BPN, ada semua teh. Siapa yang ancam? Kemarin itu kan dari pihak BRI ada yang datang kemari. Jadi kemarin itu bilangnya kalau sampai bulan Januari nggak bisa ketok. Desember atau Januari teh? Ya. Sampai Januari, yang Desember Januari gitu loh. Kayak mana Pak? Ya, teman. Kita sudah hargai teman-teman Polres Pak, nggak boleh demosi karena kita tahu kita sering menjaga. Tapi Bapak zolim, ini dengar sendiri Pak. Ya udah teh, makasih informasinya teh. Ini Pak Kasat, kita nggak berbuat. Ini juga ada korbannya. Ya, Ya teh, makasih teh. Assalamualaikum.
Ya. Nangis Pak dia pertanyaan saya. Kalaupun ada keluhan, kesan, apa merasa ada yang salah di dia, sebenarnya tadi itu sudah dibilang dengan calon apa kali dulu ada namanya kurs pengadilan negeri mudah perdata. Di situ kan abang misalkan ada punya dokumen ini, Bang, abang nggak usah ngajarin kita, ya. Inilah jawaban Bang Hasan. Nggak benar ini. dulu. Oh, jangan sampai bilang Jangan sini ngajarin lagi. gimana, bang, izin pak. Abang ngajarin saya kan, Bukan supaya gugatan. Mohon maaf, ini kan salah. Ya, Maka saya makanya. perjuangkan. Jangan jangan lari ke pengadilan lagi. Kita dulu. Jadi yang bisa nyimpulin ini benar atau salah siapa? Kalau kita Nah, ini sudah saling terjadi. beradu. Enggak, saya mau tanya. Ini jangan sampai Dari keluar. pihak abang ngomong dari salah, dari pihak Berry. Bukan ini loh, bukan sana, bukan saya. Ya Ini sudah, berarti kan surat. harus ada yang menengahi. Yaitu Siapa yang menengahi? Abang Ya. orang BRI. Lah, saya bagian legal abang. Legal siapa? Ya orang BRI kan. Makanya saya bilang, Kalau pendengar bukan abang. dengerin dulu. Kalau kita cuma ngobrol di sini sampai bahas-bahas, beres salah, sampai maghrib pun nggak kelar. Bukan BRI salah, tapi fakta. Oke, kalau Berry salah memang ya udah. Bukan BRI Bisa. salah, fakta. Sekarang gini bang, abang dibilang katanya kredit macet. Lalu saya lelang, abang sudah mau bayar pada waktu itu. Abang bayarnya nggak 27 di daftarin lelang. Gimana perasaan? Kalau Benar nggak sekarang secara legal? Enggak, dengar dulu. Secara legal benar nggak? Apanya? Ada etiket baik dari nasabah. Tanggal Nah, 23 bayar. dengar dulu. Enggak, saya mau fokusnya ke situ. Dengar dulu. Tanggal 23 mau bayar. Ya, gimana saya mau ngomong? Izin, saya keamanan. Jadi tolong hargai. Enggak, makanya saya izin. Izin. Abang selalu keamanan saya hargai. Izin bang. Izin. Saya mau terangkan Enggak, dulu. enggak. Izin Pak, izin. Enggak, sekarang gini. Pak, Saya tanggal 23 pembayaran mau dibayar. Tanggal 27 didaftarkan lelang. Pak, izin ya. Satu-satu dulu. Sampai ngomong tadi udah Enggak, bukan Pak. Ya, sini tolong didengarkan. Bukan debat Pak. pasir. Saya mau menanyakan Iya, benar saya atau paham. tidak? Tolong didengarkan Bapak ini ngomong dulu. Sampai diam. Saya keamanan di sini Pak. Ya, tolong hargai saya. Ya sini semua keamanan polisi. Iya, keamanan. Lebih berhak polisi daripada Siap, saudara. siap. Ya udah gini aja bang. Jadi tolong dengarkan Dengar dulu lah. Satu, ini sudah barang dari lelang. Contoh tadi abang bilang, itu nasabah nunggak mau dilelang. Bang, abang tahu nggak gunanya agunan? Di BRI. Saya nanya itu dulu. Kalau nasabah nunggak mau prestasi, itu jalan keluar terakhir. Jadi kalau Itu betul. Sekarang terus gini, salahnya nasabah di- tanggal 23 bayar. teknis kita rincian sebenarnya harus bisa kita jelaskan. Coba terkait dengan tadi itu. Kasih dulu penjelasan, dengerin dulu. Jadi jangan sepihak. Bukan sepihak, Pak. Mas. Udah kita Oke, dengerin. baik. Jadi izin Pak teman-teman semua. Di sini kan dijelaskan kalau tanggal 23 ada laporan. Iya. Betul. Sebenarnya surat permohonan yang lanjut yang terakhir itu diajukan tanggal permohonan itu tanggal 13 Oktober. 13 Oktober. Ya. Itu saya ajukan permohonan lelang tanggal 13 Oktober. Dia dulu. Yang apa Ini saya Iya, jangan ngomong. Enggak, saya Saya mau boleh nggak ngomong? Oh iya. Iya, maksudnya tadi abang ngomong kita diem semua, kira kita Iya. ngomong, abang nyela. Tanggal 13 Oktober sudah saya ajukan. Tanggal 23 Oktober abang datang dengan Bin Rahman ingin membayar 30 juta agar membatalkan lelang. Saya bilang apa? Silahkan untuk setor, tapi tidak membatalkan lelang. Abang tahu hutang abang berapa? Bang Bin Rahman berapa hutangnya? Mohon maaf, 1 miliar. Belum termasuk bunga, saya nggak bicarain bunga di sini ya. Bunga abang itu 180 juta dengan membayar 30 juta membatalkan lelang. Mohon maaf kan? SP 1, 2, 3 diberikan langsung oleh rakyatnya. Oke, tanggal bulan Februari abang datang. Benar ya? Februari datang abang aksi bersurat izin untuk menunda, minta izin sampai dengan bulan Agustus untuk tidak bisa membayarkan. Oke, kita kasih. Agustus kita tunggu tidak bayar juga, kita ajukan ya kan? Nggak laku, kita lelang lagi tanggal 13 Oktober, kita lanjutkan lagi lelang. Abang datang tanggal 23 Oktober dengan janji cuma mau bayar 30 juta untuk membatalkan lelang, nggak bisa. Saya bilang lelang sudah saya ajukan tanggal 19 Oktober sudah dapat penetapan lelang. 19 November itu lelangnya. Masih ada waktu dari tanggal 23 Oktober ke 19 November, silakan abang cara pembatalannya seperti apa. Abang lunasi atau abang terus sebagian agunan. Silakan abang membenarkan itu. Bang Ali di sini, oke siap, saya tanggal 10 November akan datang ke sini, apapun hasilnya saya dapat uang atau tidak, abang sendiri yang ngomong di sini. Benar kan? Abang sendiri yang ngomong. Tanggal 10 November akan datang, apapun hasilnya. Saya tunggu mana? 10 November. Datang nggak? Enggak kan? Silahkan abang kalau mau nebus, saya bantu.
Apa hasilnya? Enggak kan tanggal 10 November abang janji mau datang ke sini, apapun cerita hasilnya dapat uang atau tidak, datang nggak ke sini? Saya tanya abang. Datang nggak bang? Abang silakan ngomong, tadi yang bantah saya terus. Sekarang gini bang, makanya saya lari ke sini. Ini Pak Kasat. Inilah saya bilang kemauan publik tadi. Ini nggak ada lelang kedua itu belum, lelang pertama. Sorry, saya Baru lagi ya. lelang Lelang pertama di pengumuman itu nggak akan pernah disebutkan. Lelang kedua, lelang pertama. Lelang itu abang mau 10 kali. Ketika kita lelang pertama tidak laku. Sorry, saya ngomong dulu sekarang. Oke. Lelang pertama saya lelang nggak laku, saya biarkan. Saya nyari pembeli, saya pasarkan. Itu. Lelang kedua, Setuju. Saya setuju. lelang kedua tidak disebutkan di sini. Lelang kedua nggak ada bang. Benar. Lelangnya Benar. lelang baru. Benar, Bang. Kecuali lelang ulang. Izin. Kenapa saya sampaikan itu? Lelang baru pertama. Di dalam surat ini, sertifikat yang dilelang ini nggak ada di lelang pertama. Oke, saya jawab. Nggak ada. Nggak ada. Saya bilang nggak ada. Tolong dong, kata saya. Tolong sih, ada nggak jalan keluar? Makanya saya bilang, kenapa Abang Erik ngomong begini secara surat resmi? Memang benar ini kok. Oke, sudah bang. Dasar ya. Lelang pertama sesuai di KPKN. Memang ada kesalahan di pengumuman koran. Tapi bukan tidak memberi, saya tidak memberi waktu. Mohon maaf, saya ngasih waktu ke abang. Dari tanggal 23 saya tunggu mana janjinya tanggal 10 mau datang ke BRI. Nggak ada kan? Silahkan kalau mau batal lelang, tapi 30 juta setor lah. Tidak mau batal lelang, bang, mohon maaf, utang abang 1 miliar bang. Abang pinjam aja ke orang lain, kayak mana ditagih? Setahun abang nggak bayar sama sekali. 1 miliar bang, bukan 100 ribu. 1 miliar bang, pinjamannya 1 miliar. Bukan utang 100 ribu bang. 1 miliar. BRI memberikan pinjaman kepada Dwi Nur Rahman, dikasih SP 1, 2, 3, diantarkan oleh RM-nya langsung. Oke, Februari datang, minta tempo sampai dengan bulan Agustus. Saya tunggu bulan Agustus, bayar nggak? Bayar nggak Bang Dwi Nur Rahman? Enggak. Nggak Oh, iya, peraturan yang lama. SP2 ada nggak? Nggak ada. Saya bertemu sama Mas Ari sama Mas Dwi Nur Rahman. RN-nya saat itu ini Mas Alam dapat dari kredit macetnya Mas Ali, Mas Alam nggak jadi RM lagi, nggak jadi RM produksi, namanya RM collection. Jadi pinjaman diperbankan, pinjam negara, ini uang negara yang kita putar. Jadi apabila kredit bermasalah, dampak seperti ini bukan hanya kepada debitur, pekerja BRI kena. Boleh malah tanya, sekarang di daerah apa kemarin? Kualitas, nggak produksi lagi, nggak cari nasabah. Artinya apa? Pemberian di BRI itu pasti prosedural. Saya melakukan penagihan sendiri sama RM-nya ke kebun kelengkeng, Mas Dwi Nur Rahman. Datang saya ke sana, sama Mas Ali juga kita udah bantu mediasi. Agustus dibayarkan. Sekitar seminggu yang lalu sebelumnya Mas Dwi ambil uang hasil kebun, tapi tidak bayar ke BRI. Ya, kurang baik apa BRI? Kita masih bantu. Ketemu Pak Ali kita terima baik-baik. Agustus ya Pak kita selesaikan. Benar Pak Ali? Buktinya nggak selesai. Mas Dwi Nur Rahman kita udah datang ke rumahnya Pak. Pada saat mau minjem datang baik-baik ke BRI, ketemu sama RM-nya, Mas saya mau pinjem untuk modal usaha. Diproses sama RM-nya, ngajak kita pemutus bla bla bla. Pada saat bermasalah, lari ketemu Mas Ali, kita bantu mediasi sama Pak Ali, terima kasih untuk bantu mediasi, tapi kenyataannya nggak juga selesai. Hari H, pada saat modalku dilelang, namanya lelang itu prosedur Pak Ali, ada waktu, nggak mungkin langsung berapa hari, karena saya dulu bagian collection juga, bagian lelang. Secara harfiah negara dan secara hukum syariat Islam sampai punya tanggungan. Kita bukan mau cari yang batil, ini sudah terbatil, ini udah nggak jadi RM, gitu loh. Jadi bukan hanya Mas Dwi gitu loh, aku juga melihat mukanya RM-nya aku nggak enak, gitu. Jangan sampai kita juga kena semua gitu. Dari pihak BRI itu emang dia itu kan ya wajar lah nanti haknya dia kan membayar angsuran gitu. Sementara posisi Pak Indit ya nggak ada duit lah intinya. Cuma saya minta waktu sampai akhirnya ya pihak BRI itu melelang. Nah, cuma angsuran ini kan dari dua, ada showroom dan kebun. Cuma dari awal itu saya minta memohon kepada pihak BRI, kalau untuk kebun saya minta jangan dilelang, karena saya berusaha untuk mempertahankan itu. Tapi kalau untuk showroom, masih oke lah. Kalaupun terpaksa kelelang kejual itu nggak masalah. Tapi tadi kan sudah diungkapkan,
apa sih yang diterima mereka? Masalah seperti ini diterima apa enggak mereka? Menerima enggak mereka gitu? Kalau tadi saya nilai dari perbincangan tadi ya, dia itu nerimanya nanti mediasi sama pihak pemenang lelangnya. Oh gitu. Jadi tetap lelang tetap dilanjutkan berarti lelang mereka. Ya kalau iya kayaknya masih dihitung, masih lanjut. Cuma nanti di mediasi karena saya masih menginginkan kebun itu, jadi supaya bisa tak ambil kembali gitu loh. Oh gitu. Izin Mas. Kalau tinggal di mana Mas? Aku di Balas Jaya. Balas Jaya. Kalau lokus tempat tanah kita ini yang diagunkan di mana? Di desa Negeri Bandar maksudnya. Negeri Bandar. Oh, di sini Mas ya. Kebetulan di ini kayak yang rokok, yang Kalau yang rokok itu kamu ya? Yang mau disita ini yang mana? Ya mau sekali ini yang kebon. Iya kebon. Di mana itu? Itu lebih cukup. Negeri Bandar itu. Itu berapa sih total kekurangan tunggakan kita dengan Bank BRI? Kalau itu kan terkena peran mas. Jadi kita bayar setiap bulan itu bunganya aja sebesar 1.300.000. Tapi kalau hutangnya tetap 1 miliar. Oh, tetap 1 miliar hutangnya. Kan Awal kita pinjamnya berapa? ya 1 miliar itu. Tidak, belum pernah cicil berarti. Ya kita nyicil itunya aja, bunganya aja. Kok bisa mencicil bunganya aja? Kan rekening koran lah. Oh, rekening orang ya, ada yang mundur itu dia ya. Rekening koran itu kan cuma bayar bunganya aja. Iya. Bulan. Terus, Mas, nilai aset itu sekitar berapa? Kalau nilai aset, untuk lokasi kebun mas, itu kan luasnya lahan itu kan 2,5 hektar. Kemudian di situ tak bangun gudang, ruko, ada masjid yang udah saya hibahkan di situ. Nah terus kita tembok keliling mas, pakai tembok keliling itu pasarannya di sana penawaran 2 M-an. Kalau cepat itu 1,5 M. Tapi intinya kita selaku kreditur ya, kayak itu. Siswa itu sanggup hanya ya apa mau masih hutang kita ini ya. Kita menyanggupi, cuma secara bertahap. Ya, karena emang kondisi awal kita sudah pilot, kan kita usahanya tadinya showroom. Kondisinya pilot, karena pada macet di luar. Aku berusaha untuk membayar itu lewat hasil kebun. Gitu. Oke, tadi kan ada ketemu mediasi, tadi kan namakan mediasi ya. Harapan Mas Dwi ini dari mediasi tadi apa? Harapan saya, karena dari awal saya kan ingin mempertahankan kebun itu. Jadi saya berharap kebun itu masih tetap menjadi hak saya, kembali ke hak saya lagi. Alhamdulillah BRI dari Mas Hari, diwakili oleh Mas Hari dari pimpinan cabang BRI, bahwasanya klien akan berdiskusi dengan pemenang lelang. Mudah-mudahan ada titik temu. Ketika tabayun ini kita lakukan, mudah-mudahan mencapai titik terang benderang bahwasanya Mas Dwi bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab selaku nasabah BRI. Ada janji yang disampaikan ke ketum? Janji terkait persoalan janji ya itu tadi kita akan diskusi dengan nasabah maupun pemenang lelang dan BRI sendiri. Mudah-mudahan bisa dijembatani. Setelah ini aksi kemana tuh? Mungkin selesai aksi hari ini selesai. Terima kasih kepada Kapolres Lampung Selatan diwakili oleh Kasat Intel dan rekan-rekan Lantas. Terima kasih banyak atas pengawalannya dalam aksi damai di Bank BRI. Kalianda Lampung Selatan, Gusman Hadi melaporkan.